Tejon, jumpa lagi bersama saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Kembali mengunjungi kota Cirebon. Cirebon mempunyai sejumlah situs bersejarah yang menarik untuk saya kunjungi. Salah satunya adalah Goa Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang berarti sepi dan ragi artinya raga. Keberadaan taman atau Goa Sunyaragi memiliki kisah sejarah yang cukup panjang dan termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Cirebon. Goa yang dahulunya digunakan oleh para Sultan Cirebon untuk bermeditasi mengatur strategi perlawanan terhadap Belanda ini memiliki syarat makna kehidupan. Bahkan, konon warga meyakini bahwa gua tersebut juga memiliki terowongan gaib yang mengantarkan orang terpilih ke Tanah Suci Mekah dan ke Cina. Ini merupakan bangunan pada masa dahulu ini, kita nanti akan tinggal sejarah di sana, dan ini ada panggung budaya Goa Sunyaragi ya. Ini ya. Panggung budaya Sunyaragi ini merupakan bangunan penunjang ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seni ya. Seni budaya dan segala macamnya di sini ya. Oke, nanti kita alhamdulillah di sana itu ada yang sering diulas dari berbagai YouTuber ya. Di sana itu ada salah satu dua ruangan ya, yang konon kita akan nanti menuju ke Mekah dan ke Cina ya. Teman-teman, kita akan coba mengeksplor seperti apakah sejarah dari Goa Sunyaragi ya. Saya udah masuk ke dalam dan udah beli tiket juga. Tiketnya cukup murah. Jadi teman-teman silakan kalau ke Cirebon mampir ke Goa Sunyaragi. Kang, boleh dilanjutkan seperti apa sih sejarah dari Goa Sunyaragi ini? Oke, terima kasih Mas Nana. Masih kita kebersamaan di pagi ini ya. Mungkin akan saya ringkas sejarah. Di Goa Sunyaragi ini Mas berada di Kelurahan Sunyaragi ya, yang alhamdulillah masih dalam wilayah Keraton Kasepuhan Cirebon pada sampai sekarang juga ya. Jadi Goa Sunyaragi ini merupakan situs taman air Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi ini berarti sunya artinya sepi, raga itu artinya raga. Sunya artinya boleh dikatakan tempat menyepinya para sultan-sultan pada masanya ya. Sunyaragi kata tersebut ya. Nanti kita bisa lihat di dalamnya itu ada berbagai macam peninggalan berupa gua-gua ya. Dan nanti ada Gua Simanya, Gua Peteng ya. Ada Gua Arga Jumut, nanti Mas Nana bisa ulas langsung di dalam ya. Namun sekilas sejarah bahwa Goa Sunyaragi ini dibangun oleh salah satu dari cicit dari Syekh Syarif Hidayatullah yang bernama Pangeran Arya Kararangen ya. Beliau membangun Goa Sunyaragi ini di abad ke-17 ya. Nah, ini alhamdulillah nanti kita bisa lihat di dalam itu masih asli bangunan-bangunannya berupa karang, Mas. Ya. Ini salah satu keunikan di dunia, mungkin salah satu di dunia adanya di Sunyaragi. Ya. Bentuknya karang ya. Luar biasa ya. Itu batu karang ya? Batu karang ini dari mana nih, Kang? Walau bisawab. Kalau kita, mohon maaf kalau di pantai utara Cirebon tidak ada karang. Yeah. Mungkin saya yang baca dari mulut ke mulut ya, cerita orang dari orang tua kami dahulu. Konon ini dibangun dalam satu malam. Oh. Itu ada keterlibatan dari, mohon maaf, Ibu Ratu Pantai Selatan ya. Kalau karang kan adanya di pantai selatan ya. Maka walau bisawab mungkin ya bisa dari sana, dari pantai selatan datang. Itu teman-teman ya. Jadi salah satu keunikan dari Goa Sunyaragi ini ternyata dibangun dalam satu malam. Fakta tak disangka di balik keberadaan Goa Sunyaragi. Yang pertama, legenda di balik nama Sunyaragi. Beberapa legenda terkait dengan asal-usul nama Sunyaragi. Menurut salah satu legenda, nama gua tersebut berasal dari suara bisikan angin yang menyerupai sunyi, yang berarti keheningan di dalam ruangannya. Legenda lain mengaitkan nama itu dengan kisah seorang putri kerajaan yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya dengan ragi, yang berarti batu dalam bahasa Jawa. Kedua, peninggalan warisan budaya. Goa Sunyaragi dianggap sebagai situs warisan budaya yang signifikan di Cirebon. Dilindungi oleh pemerintah, itu dianggap sebagai aset berharga yang layak untuk dilestarikan. Melayani sebagai daya tarik budaya dan sejarah,
Gua Sunyaragi berdiri sebagai saksi bisu masa lalu yang kaya dan menawan. Yang ketiga, pengaruh mistik dan supranatural. Gua Sunyaragi memancarkan suasana mistis dan dipercaya memiliki energi supranatural. Banyak pengunjung datang untuk mencari kesembuhan atau keberuntungan dalam batas-batasnya. Situs tersebut dianggap memancarkan aura yang kuat, menawarkan pelindungan dan keberuntungan bagi mereka yang berdoa dengan sungguh-sungguh. 4. Simbol kehidupan dan kematian. Simbol yang mewakili hidup dan mati berlimpah di Goa Sunyaragi. Salah satu simbol tersebut adalah gapura utama yang dikenal dengan nama pintu kawitan, yang dihiasi dengan motif naga yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, gua setan yang menggambarkan dunia bawah atau alam kematian. Simbol-simbol ini mengisi gua dengan suasana mistik dan misteri. 5. Sistem pendingin alami. Fakta menarik tentang Goa Sunyaragi adalah sistem pendinginnya yang alami. Gua ini memiliki jaringan terowongan, saluran air, dan kolam yang dirancang untuk menjaga suhu agar tetap dingin di dalamnya. Sistem ini menampilkan pemahaman canggih teknik lingkungan dari masa lalu. Oke, Ya, teman-teman kita lanjutkan ya. mangga. Kita akan coba explore Gua Sunyaragi ada apa aja sih. Kang Rudi ini berdiri tahun berapa ya Gua Sunyaragi? Tahunnya sekitar 1700. Tapi yang cerita itu kan dibangun dalam masa. Setiap sultan itu biasanya memperbaiki. Masing-masing zaman itu beda, Mas ya. Iya. Ada perbaikan-perbaikan ya. Oke, kita akan masuk ke mana nih Kang Rudi? Kita ke ini adalah salah satu yang disebut sebuah bangsal ya. Ini ada salah satu rumah yang ditempati dulu pejabat keraton, tempat tinggalnya di sini ya. Ini luar biasa ya, ada sudah peninggalan. Ini ya dulu museumnya di kiri kanan, Mas. Ini ada ya museum, ini tempat tinggalnya beliau. Jadi dulu yang ngabehi di keraton itu tempat tinggalnya di sini, termasuk mbah kami dulu ya, tempatnya di sini. Nah ini luar biasa ya, tempatnya di sini. Ada balongnya ya. Ke kolam ini dulunya difungsikan buat apa Kang? Jadi untuk penampungan air pada masanya. Oke. Penampungan air di sini namanya juga disebut Karang Balong pada masanya dulu ya. Oke. Karang Balong ya. Iya. Untuk terawat ya. Ini dalam ya? Iya lumayan, ada 1 meter lebih lah. Oh. Yang di pojoknya itu. Oke, ini karang dalam teman-teman. Iya, oke. Oh ini mohon maaf tadi saya tidak sebut, tepat di depan itu namanya Bangsal Pesanggerahan ya. Oke. Bangsal Pesanggerahan. Jadi dulu para yang dari kerabat dalam keraton itu, mereka yang punya jabatan khusus biasanya bertempat tinggal di sini, Mas ya. Di Bangsal ini ya. Pesanggerahan. Pesanggerahan. Nah ini luar biasa ya, luas areanya ya, sangat luas ya. Sekitar berapa hektar Kang? Kurang lebih hampir sekitar 10 hektar, Mas. Oh, 10 hektar ya. Iya, luasnya ya. Dan ini kita memasuki gua yang pertama nanti ya. Ada gua pengawal di sini ya. Nah ini pohonnya pohon bertua juga, pohon bidara ya. Dan ini ada pohon langka juga, namanya pohon kapilayu. Dan ini namanya apa? Gua pengawal.
Gua Pengawal itu nggak bisa masuk? Bas bisa, cuma kesananya tembus ke Balong. Oh, ke Balong. Iya. Oke, Nanti kita bisa dari sananya ya. Oke teman-teman, ini gua pertama yaitu Gua Pengawal ya. Nah ini situs, ya situs juga Tajimalela. Maharaja Prabu Siliwangi Tajimalela. Walau sawab, Mas, ini setiap Jumat Kliwon meminta dugaan. Ini situs batu semar ya bentuknya. Tajimalela. Oke. Berbentuknya kayak semar ya. Iya, betul. Tajimalela situs jadi apa kalau kita zoom itu seperti ini, orang lagi duduk di singgasana ya. Nah ini alun-alunnya ya, alun-alun, dan itu ada Langgar dulu juga, Langgar Anajah namanya ya. Nah ini Balong Simanyang, Balong Simanyang ya. Oke, ini Balong Simanyang. Simanyang kiri kanannya. Oke. Waktu saya kecil bermandi-mandi di sini, Mas. Oh iya. Nah ini tampak dari depan Gua Pengawal. Oke. Jadi nanti kita keluar dari sana, Mas. Cuman gelap Keluar ya? masuk ya dari Pengawal. Jadi mohon maaf takutnya banyak ini ya. Iya. Disebut Gua Pengawal kenapa? Ya dulu para pengawal apa di situ sih, Mas. Itunya apa? Awal-awal masuknya dari situ ya. Nah ini ada Gua Simanyang di sana ya. Gua Simanyang. Iya itu Simanyang, jadi boleh dikatakan tempat ya semacam inilah. Jadi untuk sama untuk meditasi juga sih pada masanya dulu ya. Nah ini alhamdulillah tepat di depan ini adanya bangsal Cinem. Bisa lihat, Mas ya, bangsal Cinem. Jadi konon Sultan duduk di sini. Oh, Ya. Jadi lihat para jugratornya berlatih perang ya. Di alun-alun ya. Ini bangsal Cinem ya. Cinem maknanya sijil kelawan 6. Cinem ya. artinya? Cinem. Satunya itu falsafah bahwa itu adanya satu ya. Enamnya itu melambangkan kemenangan kita, adanya rukun iman ada 6. Luar biasa, sehingga sananya sangat sederhana. Ini kalau Mas Nara duduk di sini luar biasa kerasanya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke gua selanjutnya, yaitu gua apa, Kang? Di sini kita bisa lihat ada Gua Peteng. Nanti kita di sana ya. Gua Peteng, terus ada Gua Padang Ati ya. Nah, ini merupakan bangunan yang sering untuk diulas ya, sering syuting. Nah, ini namanya Mande Beling ya. Mas Nana bisa lihat Mande Beling ini, bisa ini. Dulu Sultan istirahatnya di sini ya. Nah ini gapuranya luar biasa nih. Kita biasa di Bali-Bali itu Pak Nana. Oke. Ya. Ini merupakan Candi Bentar ya. Nah ini di dalamnya tuh di atas Gua Peteng kita bisa lihat ada gua Puncut ya, Puncit, Cungkup ya. Selain menyimpan sejarah yang panjang, Gua Sunyaragi juga memiliki sebuah mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Mitos tersebut berkaitan dengan persoalan jodoh, yakni terdapat sebuah larangan di Gua Sunyaragi, yaitu seorang perawan dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu yang bernama Perawan Sunti. Jika hal itu terjadi, maka dipercaya si perawan tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. Kalau kamu terlanjur menyentuhnya, ada cara untuk menangkal mitos tersebut, yaitu dengan berjalan masuk ke dalam gua kelanggengan yang dipercaya dapat melanggengkan sesuatu termasuk masalah jodoh. Nah di Gua Peteng ini Mas Nana nanti bisa lihat itu ada mitos ya.
Konon yang masih perawan tidak boleh pegang itu, Ibu. Ini situs perawan suntik, ya Mas ya. Ini yang masih gadis, pantangannya tidak boleh pegang patung itu. Nah, ini mitos dari perawan suntik. Di sana itu ada gua Langse, Mas Nana ya. Gua Langse itu. Tirai, Langse itu artinya tirai ya. Nah, ini ada gajah derung naik kereta ya. Melambangkan kekuatan, keagungan seorang pemimpin. Juga ini merupakan tahun apa itu? Lahir dari Kanjeng Rasul ya, di tahun gajah ya. Gajah derung naik kereta, derum itu ya. Patung gajah. Oke, nanti kita lewat ya dari sana Mas Nana. Oh, siap. Ya. Ini luar biasa, ini ada usia kelengkeng yang hampir 300 tahun ya. Kelengkengnya tinggal ininya saja. Nah, itu ada monumen Cina itu. Oke, kita masih berada di situs Taman Sari Gua Sunyaragi. Ini alhamdulillah tepat di depan kita ini ada pintu masuk dari Gua Sunyaragi yang bernama Gua Padangati ya. Tadi Mas Nana tanyakan apa sih makna dari Padangati ya? Padang Ati, jadi ada dua kata Pak Nana ya. Padang artinya terang, Ati artinya hati kita. Jadi siapapun punya masalah sekecil apapun ya, insya Allah kita bermunajat pada Allah intinya ya, untuk diterangkan hati kita. Kita bisa lihat di dalamnya ya. Mangga. Gua Padang Ati ya, tuh lorongnya cukup jauh Mas ke sana Mas. Nah, ini lorongnya ya, kecil deh. Jadi ini menandakan siapapun, pangkat apapun derajat kita di mata Allah kita sama, harus tunduk ya. Bangunannya dibuat kecil ya. Enggak, kita langsung ke pintu ini. Nanti kita ulas tentang kenapa sih dulu tokoh-tokoh Cirebon ya ini ketika Belanda menghilang. Oke, nanti kita ada dua lorong ya. Konon itu satu Mekah, satu ke Cina. Suasananya cukup adem ya Kang? Adem Mas Nana. Nah, itu namanya penghubung Balai Kambang ya. Oke, Balai Kambang ya. Ya. Nah, ini ada bangunan penghubung antara Gua Argajumut dan kiri kanan itu Mas Nana bisa lihat ada bangsal keputran dan keputran. Jadi untuk dulu itu antara putra dan putri keraton dipisahkan ya. Bangsal keputran dan keputren. Tempat pemandiannya. Jadi ada tempat mandi untuk putra dan putri keputren ya. Nah, Gua Sunyaragi juga dulu terkenal dengan Segara Amparan Jati Mas. Okay. Segara Amparan Jati. Jadi betul bahwa situs ini berada di hutan jati ya, yang dikelilingi air. Jadi segara kan artinya air. Nah, ini yang luar biasa nih. Ada dua lorong, yang satu ke Mekah dan satu ke Cina ya. Ini. Pada masa dulu ibaratnya sebagai lorong waktu Mas. Yeah. Jadi lorong ini yang menghubungkan bahwa kita itu benar-benar luar biasa, sudah tingkatan khusus ya. Okay. Mungkin para wali, zaman para wali ya, saya yakin dulu kan tidak ada teknologi itu ya. Sekarang sih karena ada pesawat ya Pak, ada ini ya. Zaman sekarang udah beda ya. Nah, ini lorong ini berada di Gua Argajumut Pak Nana. Oke, Argajumut ya? Iya, Argajumut. Jadi jamuan artinya, tempat jamuan apanya di sini ya. Nah, ini luar biasa Pak Nana. Dahulu ketika zamannya para sultan terdahulu bermusyawarah, nah ini ada sisa-sisa pengebomannya.
Ini waktu dibom kan, ini kan Oke. dibom Belanda, namun luar biasa bangunannya tidak runtuh. Oke, berarti ini dulunya di bom Belanda ya? Betul, dan luar biasa ya. Dan ini lorongnya, yang ke kanan ini konon ke Mekah, ini ke Cina ya. Mbak Nana bisa lihat. Nah itu mangga Pak Nana ngomong. Satu ke Cina. Ini kemana nih? Ke Mekah. Dua lorong. Dan ini ke Cina. Nah ini juga ya ada. Biasa. Ini menuju ke depan sana, langsung ke Gua Argajumut. Yuk mangga, kita sudah tahu ya. Ya mangga. Kanan kiri berarti tempat keluar ya? Iya. Nah ini lorongnya emang dibuat kecil-kecil ya Mas Nana ya. Nah, ini tuh, doyong ya, luar biasa ini. Ya karena kita masih dilindungi oleh Gusti Allah ya. Mungkin kalau kitanya sudah hancur ini bangunannya ya. Tempat markas orang-orang perjuangan dulu Mas. Ya ini ya. Ini berarti dulunya kolam ya? Air Mas, Air, sampai ya? sana. Di sana kan ada apa yang disebut kandang perahu. Iya. Jadi bersandanya para perahu di sana di daerah kandang perahu ya. Nah ini situs Gua Argajumut. Nah ini. Jadi batu-batunya berbentuk motif ya Mas ya, yang gadikar klasik ya. Iya. Bentuk mega mendung ya. Luar biasa tuh. Tadi Mas Nana ke sana ya nih. Nah di sana terdapat juga Candi Bentar ya. Oke. Ini candi-candi yang khas yang ada di Bali ya. Mirip ya. Nih. Luar biasa ya. Nah tampak megah Mas, ini bangunan penunjang berupa panggung budaya Sunyaragi ya. Jadi dahulu ketika seniman budayawan Cirebon dan apa itu mengadakan pagelaran seni di sini ya. Selama pandemi kami dulu itu tidak dipergunakan Mas ya. Pandemi, mudah-mudahan berakhirnya pandemi ini menjadi giat pusat para seniman untuk berkarya. Ya dulu sering untuk pagelaran-pagelaran seni budaya Mas, semacam pagelaran Sendra Gentala ya, zamannya dulu zaman dari Pak Handoyo yang sering manggung di sini ya. Terus Mas Andrian Raharjo ya, dan juga para seniman dan pendukung seni tari kolosal selalu mementaskan di panggung budaya tersebut ya. Halo teman-teman, ini saya berada di Gua Argajumut. Cukup luas ternyata di Gua Sunyaragi ini, sekitar 10 hektar. Kita bisa berkunjung ke banyak gua yang ada di sini, ada sekitar 11 gua. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya liputan kali ini di Gua Sunyaragi. Kapan-kapan kita liputan lagi nih. Masih banyak sih sebenarnya tempat-tempat di sini yang perlu saya explore ya. Lebih dalam, cuman waktunya terbatas. Jadi kita lanjutkan liputan selanjutnya. Hatur nuhun Kang Rudi. Siap, sampai ketemu lagi ya. Oke sahabat Ejon, itu dia perjalanan saya di Gua Sunyaragi dan fakta-fakta menarik di dalamnya. Ikuti terus jejak saya mengeksplor tempat-tempat bersejarah lainnya hanya di Jejak Kisah episode selanjutnya. Sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!